Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyutimma makarimal akhlaq. Liyuhyin nasa hayatan thayyibatan fi hadid dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita memuji Allah. Dan alhamdulillah segala nikmat yang telah tercurahkan kepada kita. Karunia yang telah tercurahkan kepada kita. Tentu kita akan senantiasa berjanji pada diri kita sendiri untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan berdasarkan ketetapan PP Muhammadiyah. Ramadan dimulai hari Kamis. Jadi hari Rabu itu kita sudah mulai menyelenggarakan taraweh. Sehingga hari Kamis merupakan hari pertama kita melaksanakan Ramadan. Perlu Bapak Ibu ketahui, hadirnya Ramadan ini akan menggugah kegembiraan kita sebagai umat muslim. Minimal 3 kegembiraan yang ada yang tentu akan membangkitkan gairah kita sebagai umat muslim. Dan ini adalah merupakan cermin keimanan kita. Tatkala kita memasuki bulan Ramadan, hati kita merasa senang, berbahagia, bersyukur karena karunia oleh Allah diberikan kepada kita, kita masih bisa menikmati untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan. Semoga kita disampaikan usia bisa menjalani Ramadan yang akan datang. 3 kegembiraan itu yang pertama kita ingat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita senantiasa hafal dan insya Allah di bulan Ramadan ini akan senantiasa banyak didengungkan oleh para dai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kamu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ingat, panggilan di sini bukan ya ayuhan nas, bukan hai manusia, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Sehingga kegembiraan panggilan Allah ini tidak semua yang mengaku dirinya Islam menyambut kegembiraan. Bahkan ada yang mengatakan, biar mak pasaan boleh, diburu pasal boleh, lapar boleh. Ada yang demikian. Tetapi yang imannya kuat, alhamdulillah ya Allah, engkau telah menyampaikan usiaku untuk bisa menikmati rahmatmu, untuk bisa menikmati karuniamu, menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Moga-moga ibadah ini sebagai penebus dosa dan kesalahan itu untuk mendapatkan ridhomu sehingga kelak bisa engkau tempatkan aku di surgamu. Ini kalau yang orang-orang beriman. Jadi mari kita introspeksi di dalam diri kita. Apakah kita tergolong orang biar mak osoan oleh. Atau justru kita berharap ya Allah sampaikan aku bisa menikmati menjalani bulan Ramadan ini. Nah ini kegembiraan yang pertama. Yang tidak bergembira perlu meningkatkan keimanannya. Yang bergembira, alhamdulillah.
Kita harus paham, harus menyadari bahwa Islam itu dibangun dari 5 perkara. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bunyal Islamu alal khamsi syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Didirikan Islam atas 5 dasar, yaitu pengakuan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan dan berhaji. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dengan demikian kita lengkap kegembiraan kita. Selain juga dipanggil oleh Allah dengan kalimat indah, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua juga kita tahu bahwa didirikan Islam itu diantaranya adalah Ramadan. Ketika kita tidak melaksanakan puasa, berarti kita secara pelan akan ikut merobohkan bangunan Islam itu sendiri. Karena 5 perkara harus bersama-sama tegak di hati para muslim. Kemudian yang kedua adalah kegembiraan secara khusus bagi orang yang berpuasa. Mari kita nikmati nanti. Kita betul-betul harus bisa merasakan kegembiraan apa ketika kita berpuasa. Karena Allah melalui lisan Rasulnya ada 2 kegembiraan sepanjang kita menjalankan ibadah Ramadan. Mari kita nanti bercermin apakah kita termasuk di dalamnya menikmati kegembiraan itu atau justru keluh kesah yang ada. Itu mari kita secara jujur pada hati kita. Kalau masih ada keluh kesah, harus kita perbaiki keinginan kita. Kegembiraan yang pertama adalah tatkala kita menikmati berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua, tatkala kelak kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Liso ini farhatan. Farhatu indah fitri. Wa farhatu indah liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Robnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kegembiraan yang 1 bulan itu diberikan di dunia tatkala kita berbuka puasa. Kalau kita berbuka puasa itu tidak menemukan kegembiraan, berarti puasa kita seharian tadi barangkali dinodai dengan ghibah, dinodai dengan iri dan hasut dendam pada seseorang yang ada di hati kita, dinodai dengan pekerjaan yang tidak ikhlas. Misalnya seorang ibu masak merasa ini tekanan dan sebagainya, keterpaksaan sehingga tatkala menghadapi buka, lah engkau kasolah sehari ala komloloh beun nyaman karengakan engkau ria teng teng edebor. Nah, kalau sudah demikian berarti kesempurnaan nilai puasa kita di hari itu perlu dibenahi berikutnya. Jadi indikator-indikator ini bisa kita rasakan. Kemudian kegembiraan yang ketiga adalah ada sebuah ritualitas ibadah yang tidak ada di hari-hari yang lain. Adanya hanya di bulan Ramadan. Kalau sholat subuh setiap hari ada, zuhur, asar, maghrib, isya setiap hari ada. Sholat lail setiap hari bisa dilakukan sepanjang malam. Sholat duha bisa, rawatib demikian. Tapi ada sebuah sholat yang hanya ada di bulan Ramadan, yakni sholat tarawih. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu min dzanbi. Barang siapa melaksanakan sholat tarawih karena keimanan,
dan mengharap ampunan Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Karena sholat ini hanya ada di dalam sholat bulan Ramadan. Mari kita singkirkan dulu kegiatan dunia. Toh ini malam hari. Jangan mengejar-ngejar dunia. Sebulan ini kita fokuskan untuk bisa melaksanakan meramaikan bersama-sama sholat tarawih. Agar kita bisa melengkapi Ramadan dengan indah, dengan sempurna, dengan bisa mendapatkan ridho Allah yang terakhir sesuai dengan harapan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Oleh karena itu, mari kita saling mengingatkan di antara kita. Introspeksi diri di dalam diri kita hari demi hari tatkala kita melakukan ibadah puasa, benarkah hati ini merasa tertekan atau gembira? Bila masih ada secuil perasaan, setitik perasaan tertekan, tingkatkan keimanan kita dengan banyak bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, perbanyak berzikir dan membaca Al-Quran, sehingga Allah mengkaruniakan nikmat dan hidayah di hati kita, sehingga Ramadan dengan lapar dahaga tadi adalah menjadikan sebuah keindahan dalam kehidupan kita. Tatkala kita berbuka, kita menjadikan sebuah kegembiraan, dan di sana kita melatih segalanya. Insya Allah pada Ramadan kita menjadi insan yang lebih baik dalam keimanan kita. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi